Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh dan solehah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kita, termasuk mengajarkan kita Al-Quran. Nah hari ini Bismillah, Kak Ina niatkan untuk sedikit berbagi tipis-tipis tentang bulan suci Ramadan dan tentang puasa, karena beberapa minggu lagi kita akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, buku yang Kak Ina gunakan adalah salah satu referensi puasa dalam Al-Quran yang ditinjau dari tafsir sastrawi. Ya, mungkin teman-teman yang menggeluti bidang ilmu tafsir tidak heran lagi atau tidak asing lagi dengan yang namanya Abu Hayyan. Beliau adalah seorang mufasir, ya, kenamaan. Nah, sebelum kita berlanjut ke puasa, Kak Ina akan sharing tentang sejarah pelaksanaan ibadah puasa. Kalau kita bertumpu kepada pendapatnya Abu Hayyan, ya, salah seorang mufasir tadi, beliau berpendapat bahwa kewajiban puasa itu sebetulnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ya, jadi puasa dalam bentuk metode yang sudah dijalankan oleh para nabi itu sebetulnya sudah ada. Ya, sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam sendiri berpuasa selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Berpuasa selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Jadi boleh jadi puasanya 1 bulan ini ada 3 hari. Dan 3 hari itu mungkin kalau kita kaitkan dengan Ayyamul Bid gitu ya, puasa di tengah bulan gitu ya. Tapi untuk lebih persisnya tanggal berapa atau setiap kapan Nabi Adam puasa itu tidak disebutkan dalam referensi ini. Nah, kemudian juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Nabi Adam berpuasa pada 10 Muharram sebagai rasa syukur telah bertemu dengan istrinya yaitu Sayyidah Hawa atau Nah, teman-teman pasti bertanya, selain Nabi Adam, Nabi siapa lagi yang sudah mempraktikkan ibadah puasa ini? Ternyata banyak banget teman-teman. Ya, jadi selain Nabi Adam, nabi-nabi selanjutnya juga sudah diwajibkan berpuasa, seperti Nabi Nuh yang berpuasa selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun, sama persis seperti Nabi Adam ya, dan memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah serta berpuasa ketika mereka berbulan-bulan hidup terkatung-katung di dalam perahu besar di tengah samudera yang luas akibat bencana total. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim terkenal juga dengan kegemarannya berpuasa. Ya, beliau berpuasa terutama ketika ingin menerima wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yusuf juga berpuasa ketika berada dalam penjara bersama para tawanan lainnya. Kemudian juga berikutnya adalah Nabi Yunus yang berpuasa dari makan dan minum ketika di dalam perut ikan besar selama beberapa hari. Kemudian Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Ilyas, beliau juga berpuasa selama 40 hari malam dan pergi ke Gunung Horeb ya untuk menerima wahyu dari Allah. Kemudian mungkin Nabi Daud nih, Nabi yang paling terkenal dengan puasa selang-seling harinya ya. Nah, Nabi Daud juga berpuasa sehari puasa, sehari tidak. Kemudian Nabi Isa juga berpuasa selama 40 hari ketika dinyatakan dirinya adalah seorang rasul. Nah, tapi kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah dalam kitab suci yang lalu, katakanlah dalam Taurat itu juga diperintahkan untuk berpuasa? Di sini juga ditulis, dalam Taurat disebutkan bahwa adanya kewajiban untuk berpuasa pada hari ke-10 dari bulan yang ke-7, yang kemudian mereka sebut dengan Asyura. Ya, jadi teman-teman, kalau kita melihat sejarah puasa di zaman para nabi yang sebetulnya sudah dipraktikkan, ya, ini juga menjadi landasan bahwasannya ayat tentang puasa ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi min qablikum di sini adalah maksudnya para nabi dulu juga itu sudah diajarkan dan diperintahkan untuk berpuasa. Jadi puasa ini bukan something new, bukan sesuatu yang baru untuk umat Islam, karena para nabi dan umatnya dulu itu juga sudah diperintah.
Jadi so guys, kita bersiap-siap untuk menyambut bulan suci Ramadan, tambah ilmu, tambahkan iman, tambahkan imun, juga tetap jaga kesehatan agar kita tetap siap menjalankan ibadah puasa di tahun ini dalam keadaan yang lebih baik ya. Semoga kita bisa bertarawih ya seperti biasa lagi, kita bisa buka puasa bersama ya. Semoga dunia kembali normal dan kita bisa menjalankan puasa dengan lebih tenang dan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Kita saksikan lagi nanti belajar bareng Kak Ina edisi persiapan bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.